suatu teman dan gitu ya biar nggak melebar gitu kan kepanjangan kemana-mana. Jadi satu kelompoknya kita buka cuma 15 menit kalau bisa sudah dengan pertanyaan dan diskusi gitu ya. Kelompoknya siapa aja ya yang harus diserahkan? Nomor satu ya. Ada 5 ya. Oke. Urutannya sudah ditentukan sendiri. Kita nanti kita saja ya. Apa namanya? Siapa yang pertama? Kemudian yang kedua. Oke, saya kira langsung aja. Nggak usah lama-lama gitu ya. Siapa yang mau jadi terbuka? Gimana? Anur mungkin mau Boleh, Mas. Oke, ya terima kasih Anur. Kesediaannya. Silakan mungkin dimulai. kelompok saya dulu boleh nggak? Oh boleh, silakan. Habis itu nanti silakan bersepakat siapa yang mau dua. Boleh silakan. Ridwan. Dan teman-teman semua, terima kasih atas kesempatannya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekali lagi selamat pagi teman-teman semua. Terima kasih atas kesempatannya. Kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami. Nah, pada kesempatan ini kami mengangkat sebuah tema, yaitu Power of Creativity. Adapun anggota kelompok kami yaitu Islam Baharil, Muhammad Harislam, dan Yagoni, Jihan Fitriusnya, Asmanul Kalian yang ada di Ukraina dan Muhammad. Sebelum lanjut ke materi terlebih dahulu, izinkan kami untuk menyampaikan sebuah video ringkas terkait sebuah destinasi yang ingin kita ambil. Mungkin udah sekian ya teman-teman, biar teman-teman jadi penasaran juga nih terkait apa yang kita ambil sesuai dengan tema yang kita ambil tadi itu, yaitu the power of creative industry. Jadi ada dua industri kreatif yang sangat besar saat ini di dunia. Mungkin teman-teman udah bisa menebak, yaitu Amerika Serikat dan Korea Selatan. Karena itu kami ingin melihat bagaimana hubungan antara industri kreatif dan pariwisata di kedua negara tersebut. Untuk mengefisienkan waktu, langsung saja saya serahkan kepada rekan saya, Jihan Fitriusnya, untuk menyampaikan materi kelompok kami. Terima kasih. Baik, terima kasih sebelumnya Islam. Yang pertama kita akan bahas mengenai website official travel website-nya Amerika Serikat. Nah, apa aja sih yang ada di website tersebut? Yang pertama ada fitur berbagai destinasi, di mana pada fitur ini kita bisa mencari berbagai destinasi bahkan destinasi di US. Berikutnya ada fitur tips yang dapat membantu calon
wisatawan untuk mencari inspirasi trik yang dapat dilakukan ketika berkunjung di US. Bahkan, ada fitur trip planner yang dapat memudahkan wisatawan untuk mengatur rencana liburan mereka. Selanjutnya, terdapat fitur pencarian experience. Jadi, wisatawan dapat mengeksplor pengalaman berwisata di Amerika Serikat. Nah, kita juga dapat mencari pengalaman sesuai dengan topik yang ingin kita cari, gitu teman-teman. Kemudian, di website ini sudah tersedia beberapa bahasa. Bahkan terdapat informasi kontak yang dapat dihubungi dari berbagai sektor seperti akomodasi, transportasi, dan sebagainya. Atau kalian misalnya mau tahu info tentang visa, bisa banget. Nah, selanjutnya ada terdapat fitur as lokal. Jadi, kalau wisatawan bisa tanya langsung kepada penduduk lokal Amerika Serikat. Jadi, kalau wisatawan dapat mendapatkan informasi yang lebih akurat. Selanjutnya ada fitur mini game, jadi game di seperti itu, dan informasi fun fact dari berbagai destinasi, serta informasi aktivitas pariwisata yang sedang tren di Amerika Serikat. Nah, untuk selanjutnya kan sesuai dengan tema kami yaitu the power of creative industry. Jadi kami ingin menghubungkan bagaimana industri kreatif di US berpengaruh terhadap pariwisatanya. Di sini kami mengangkat 3 topik, yaitu festival musik Coachella, terus konser para artis atau musisi terkenal, dan adanya destinasi Hollywood ataupun perfilman di US. Oke, lanjut Jian. Yang pertama ada Coachella. Coachella ini festival musik dan seni tahunan yang diadakan di Fire Boulevard di Indio, California. Coachella didirikan oleh Paul Donlet dan Rick Center pada tahun 1999. Karena Coachella ini itu festival besar, jadi Coachella menampilkan banyak penyanyi terkenal, tapi tidak buat selanjutnya. Nah, Coachella ini sangat populer sampai-sampai menampilkan rekor mereka hingga pengunjung yang mencapai angka juta pengunjung yang dapat membantu setidaknya 53.000 pekerjaan yang berkaitan dengan pariwisata dan membantu meningkatkan perekonomian lokal hingga mencapai 7 miliar US dollar pada tahun 2019. Kemudian pada tahun 2022, Coachella mencapai angka 350.000 dan mendapatkan penjualan tiketnya itu habis dalam waktu 75 menit. Mungkin ini karena faktor 2 tahun sebelumnya Coachella tidak diselenggarakan karena COVID. Jadi pas waktu diselenggarakan lagi, jumlah pengunjungnya itu meningkat. Selanjutnya akan ada penjelasan mengenai musik yang akan dijelaskan oleh teman saya. Dengarkan juga silahkan. Kalau tahun 2013 menunjukkan bagaimana musik berkembang. Menurut perusahaan riset Artisco, akan menghasilkan pendapatan sekitar 28 miliar US dollar. Mengapa? Karena menurut Travel Weekly, penonton atau konser artis terkenal datangnya banyak penonton yang datang menggunakan sekaligus wisata gratis. Ini juga tanpa alasan sebut saja Beatles, Justin Bieber, Coldplay, Guns, Metallica, dan sebagainya. Masih banyak lagi. K-pop, K-pop, Baik, terima kasih Asmat. The Entertainment Capital of the World adalah panggilan yang telah diterapkan oleh orang-orang Amerika bahwa pada artis, terutama di Los Angeles atau lebih khususnya di Hollywood. Siapa sih yang tidak kenal dengan Hollywood? Teman-teman dari sini mungkin ada yang kenalnya, pastilah kenal. Jadi Hollywood ini merupakan salah satu tempat yang dijadikan sentral radio, televisi, musik, dan pembuatan film di Amerika, serta banyaknya turis hiburan yang datang ke Hollywood untuk berkunjung ke sana. Next. Selain itu, daya tarik objek
pusat yang ada di sana itu terdapat Walk of Fame, Universal Studio, Hollywood Boulevard, Hollywood Side selanjutnya. Nah, di mana keempat lokasi tersebut tempat syutingnya para artis papan atas yang ada di Hollywood. Pertama ada Dwayne Johnson, ada Tom Cruise yang mungkin lebih terkenal sampai saat ini, terus ada Angelina Jolie dan ada Brad Pitt yang juga terkenal sampai saat ini. Menariknya, lokasi syuting dari semua film tersebut rata-rata scene diambil dari latar belakang Hollywood, di mana di era sekarang ini banyak tempat-tempat Hollywood kedatangan turis dari berbagai atau beragam daerah. Sebelum itu munculnya studio gambar bergerak dari salah satunya mungkin yang kita kenal dengan sejarahnya Charlie Chaplin yang dibangun pada tahun 1915. Dengan seiring berjalannya waktu, Hollywood pun menjadi daerah atau kawasan yang berkembang pesat di Amerika, terutama pada industri dunia perfilman yang ada di Amerika. Nah, selain itu juga adanya Walk of Fame ini merupakan salah satu lokasi yang menyajikan beragam tempat yang bisa mengenang artis mereka, di mana terdapat 2.600 artis yang terpaparkan dengan nama-nama tersebut, terus dibintangkan di pinggir jalan seperti itu. Tetapi kalau kita kesana itu bukan berarti kita menginjak nama tersebut, kita menghina, tetapi itu malah satu apresiasi atau dedikasi para orang-orang Amerika untuk menunjukkan kalau mereka punya aktor-aktor terbaik yang ada di yang berkaca internasional. Mungkin seperti itu. Selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya. Nah, dari penjelasan tadi itu udah ada kesimpulannya bahwa ternyata kreatif industri di US itu sangat berdampak terhadap pariwisata yang teman-teman. Bisa mendatangkan wisatawan dari berbagai negara, meningkatkan hotel atau rumah konvensi, meningkatkan jumlah kunjungan pada destinasi seperti Coachella di lokasi Hollywood maupun di konser-konser yang ada. Lalu ada peningkatan jumlah pembelian pada restoran, store, dan sebagainya, serta yang terpenting adalah pertumbuhan ekonomi setempat itu menjadi meningkat. Oke, selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya tadi. Oke, halo semuanya. Jadi hari ini aku sama Davidan bakal sekarang jalan-jalan ke Korea. Jalan-jalan online ya. Jadi pertama, sebelum kita masuk nih, aku nanya dulu nih sama kalian sekarang. Kalian kenal nggak satu aja gambar dari gambar ini? Atau misalnya kalian kenal semua? Kalau kenal semua boleh di chat bilang, oh aku tahu nih, aku tahu. Karena kalau menurutku ya, kalian pasti kenal satu aja. Apalagi nih gambar yang di tengah ini, Squid Game itu di tahun 2021 itu tuh dari Januari sampai Desember itu kayaknya ngomongin gitu ya. Ya, intinya setahun itu ngomongin gitu. Oke, lanjut. Ya, nah, kalian tahu bapak ini nggak? Bapak ini itu, jangan sama, bapak ini bukan orang saya. Nah, bapak ini itu, dia itu seorang produser dari US yang produksi One Direction. Aku tahu nih, di antara 52 audiens ini pasti ada directioners yang sedang menunggu One Direction hampir gitu ya. Tapi mari kita sabar. Nah, bapak ini kenapa muncul di sini? Karena bapak ini bapak sahabat dia ngomong kalau misalnya dia itu merasa pengen gitu bikin sebuah grup kayak K-pop idol di US. Lanjut. Nah, aku lanjut ya. Kita karena habis ini kita bahas website kan, jadi aku langsung buka websitenya. Website buat platform Korea. Nama websitenya itu visitkorea.om.id. Jelas-jelas karena ini namanya om.id, tapi ini resmi ya. Jadi tidak usah takut kalau kalian kena gitu ya. Nah, di website ini tuh sudah lengkap banget, ada pelacak, ada
brand Korea, misalnya kayak Fox Skin. Terus ini brand ambassador-nya Korea, maka tahun 2021 ini ya. Lanjut di Korea itu ada tema wisata, ada Caprice Tour gitu, terus ada sport kayak misalnya musim salju tuh, terus sekarang mau ski gitu, ski salju gitu, nah di sini nanti. Terus misalnya kalian mau jadi orang Korea di sini, special activities, pinjam handbook hari orang Korea gitu. Terus ada festival, terus ada makanan, mohon maaf ini lagi puasa, ini bukan bermaksud untuk menggoda kalian, tapi ada ini masuk dalam salah satu atraksi utamanya. Terus dia ada national park gitu. Nah ini pusat informasi, misalnya kalian mau jalan-jalan nih, kalian kan bisa Solo, atau mau ke Pusat di Jurusan kan, lagi terkenal kemarin. Nah terus kalian misalnya mau ke terus mau berapa orang gitu, tujuannya apa, terus gini, misalnya kalian atau misalnya kalian itu muslim, jadi maunya cari yang muslim lain. Terus ada yang berguide, minta berguide gitu. Terus misalnya kalian di dalam anak-anak, ini kan nanti kalau misalnya kalian susuri, nanti muncul tuh artikel yang terkait dengan permintaan kalian. Ada event apa di Solo, misalnya terus misalnya misalnya bisa yang ini kan lokasi masjid di Solo itu ada di mana, nanti ada muncul artikel itu. Nah ini ada fitur-fiturnya ya, ada muslim di sana, ikut lagi ini kan. Nah jangan terus karena website Korea ini itu kan ada tiga versi website, yaitu ada versi Korea, versi Inggris, sama versi Indo. Tapi untuk bahasa, nanti kalau misalnya kalian mau bahasa Inggris gitu, nanti ini ada versi Inggris. Nah di versi ini biasanya ada punya bahasa, misalnya kalian lebih jago pakai bahasa Jepang, berarti langsung buka websitenya versi Jepang. Ya lanjut. Nah website ini tuh dia tuh update banget. Jadi kalian jangan takut untuk ketinggalan berita kalau misalnya kalian tuh mau di Korea gitu ya. Nih contohnya aja nih, ini update tuh tanggal 27 April baru semalam ini informasi tentang destinasi wisata ya yang ada di situ. Oke, nih lanjut presentasinya kita karena keterbatasan waktu, mohon maaf ya teman-teman. Jadi selanjutnya silahkan Delvian untuk menyampaikan. Oke, makasih. Maaf. Oh ya, makasih. Jadi tadi udah dijelasin sama Tania detail-detailnya. Nah ini tuh ada kelebihan sama kekurangan website. Yang pertama kelebihannya tersedia banyak fitur bahasa. Kalau terdapat interaktif web, terdapat informasi yang detail, lalu yang keempat video edukasi, kelima pembagian kategori sangat rapi, dan keenam terdapat fakta geografi, cuaca, dan musik dengan kualitas. Lalu untuk kekurangannya tidak tersedia informasi seputar COVID-19. Dan yang kedua tidak tersedia informasi basic language, basic foreign language untuk wisatawan mancanegara. Lanjut. Oke, jadi ini tuh channel YouTube Imagine Korea, di mana videonya tuh tentang destinasi ada di Korea Selatan, festival, culture, semuanya tuh ada di sini. Selanjutnya, nah untuk yang di Korea ini lebih detail, lebih spesifik tentang daerah-daerah kayak provinsi atau di kotanya ya. Kok nyatu-nyatu sih? Nyatu-nyatu kedua. Impactnya Korean Hallyu di untuk pariwisatanya Korea yang pertama berhasil lolos 0,2% dari PDB tahun 2019 berjumlah 1,8 miliar merupakan akibat dari luasan Korean Way. Pada tahun 2019, Hallyu diperkirakan memiliki distribusi sebesar 12,3 miliar dolar Amerika Serikat untuk ekonomi Korea Selatan. Lalu mereka memanfaatkan keberadaan atau kultur tersebut untuk tahun 2019 varian dari saat negara.
memakan Pulau Korea Selatan memiliki total 17 juta wisatawan internasional yang merupakan dampak dari hal ini. Dan setiap dan pengeluaran wisatawan itu bisa mencapai 28 miliar US dollar. Jadi perusahaan entertainment seperti YG Entertainment dan SM Entertainment itu mereka menjadikan gedungnya sebagai atraksi yang bisa dikunjungi wisatawan. Dan pemerintah di sini juga menganjurkan studio film untuk menonjolkan lokasi-lokasi di Korea Selatan sebagai tayangan drama, film atau dokumentari, serta menganjurkan banyak universitas di Korea Selatan untuk menghasilkan usaha sutradara atau produser yang mampu menjalankan atraksi Korea Selatan ke dalam film atau dramanya. Lalu selanjutnya, Imagineer Korea yang digunakan oleh Korea Tourism Organization serta Kementerian Pariwisata Korea ini seringkali membawa K-pop idols seperti BTS, ITZY, BTS, dan lain-lain, dan juga K-actor sebagai brand ambassador atau model promosi destinasi wisata mereka. Dan saking berdampaknya tentang perkembangan pariwisata Korea Selatan itu selalu berhubungan dengan Korean Entertainment. Kayak 2013 itu K-Fly, 2015 aktor Uniqlo, 2016 itu aktor Suzuki, 2017 aktor Big Stop, 2018 itu K-pop Big Stop, 2020 K-pop Suzuki, dan juga 2021 itu K-pop Brave Girls. Oke, berikut adalah daftar pustaka yang kami gunakan untuk mendiskusi ini. Semuanya mohon maaf teman-teman kalau agak sedikit Valentina Rossi ya, karena kita terbatas waktu nih. Tapi mohon maaf kalau misalnya waktunya molor. Jadi sebagai kesimpulan pada sesi presentasi kali ini, bahwa sebenarnya sebuah industri kreatif itu bisa jadi sebuah langkah bagaimana pemerintah membranding negara mereka, membranding pariwisata mereka untuk bisa mendatangkan lebih banyak wisatawan lagi. Jadi mungkin itu bisa menjadi sebuah langkah strategi yang bisa diberikan oleh pemerintah Indonesia dan teman-teman. Jadi apakah ada pertanyaan? Terima kasih atas atensi teman-teman pada presentasi kami. Terima kasih banyak dan mohon maaf atas waktunya yang mungkin ada sedikit molor ya teman-teman. Ayo yang mau bertanya bisa langsung raise hand ataupun online. Terima kasih. Komentar atau pertanyaan ya untuk kelompok ini. Kalau ada ada yang sudah pernah coba membandingkan website gitu ya, mungkin ya kalau tadi Korea gitu ya, kemudian ada Amerika dengan website Indonesia, mungkin coba ikut membandingkan ya, nanti boleh silakan membandingkan ya. Mungkin ya dari saya bahwa Amerika dan Korea gitu ya, apa yang ditampilkan dalam website bukan lebih kepada culture gitu ya, dengan bentuknya dengan musik dan filmnya begitu ya. Sedangkan Korea dengan konsepnya menarik dan ketika orang Indonesia ingin membawa bukan suatu kegiatannya tim yang menghasilkan Amerika juga dan karena sesuatu yang paling mungkin Korea juga awalnya harus bahwa satu atraksi yang sangat menarik gitu ya. Kalau tadi kita musik Coachella itu pernah sampai 14 juta, masih 2 kali lipat Indonesia gitu ya, hanya dalam 1 tahun menggunakan membuktikan bahwa event menjadi tujuan yang kita mungkin juga bisa itu yang kita pelajari bahwa kita itu seperti di beberapa negara juga banyak juga yang memiliki event tahunan yang kemudian banyak wisatawan
di akhir ya, ketika semua sudah berregistrasi, kita akan kalau masih dalam komunikasi dan sebenarnya apa sih yang tidak dengan pariwisata gitu ya. Terima kasih Iwan dan kawan. Mungkin dilanjutkan kelompok selanjutnya, silakan kelompoknya siapa. Terima kasih Anur, tadi sudah mengingatkan gitu ya tentang waktunya. Sekarang sudah sampai silakan. Sebelumnya apa kelihatan ya? Selamat pagi semuanya, semoga masih pada semangat sebelum selesai ya. Jadi hari ini anggotanya ada Miraci karena kemudian Syura Bulan ini ada selesai ada ada pendapat bukannya akan disampaikan oleh rekan saya. Nah, sekarang saya akan menjelaskan definisi. Jadi, saya akan menjelaskan definisi logo sebagai media promosi. Logo ini merupakan suatu bentuk gambar atau sketsa dengan arti tertentu yang mewakili suatu perusahaan, daerah, perkumpulan, produk, negara, dan hal lainnya. Ya, singkat dan mudah diingat sebagai pengganti dari nama sebenarnya. Logo secara singkat diartikan sebagai identitas suatu produk, dan dalam proses pembuatannya tidak boleh sembarangan. Logo biasa merepresentasikan brand atau merek atau suatu digunakan untuk membedakan produk atau jasa dengan produk atau jasa jenis dengan fungsi pemenuhan kebutuhan yang sama. Selain pengertian yang brand kriteria yang harus dipenuhi. Sebuah brand harus bersifat menyenangkan, menyenangkan, dan dapat menyusun diri serta terbuka. Maka logo berfungsi sebagai wujud pengenalan atau identitas diri yang merupakan citra dari destinasi wisata. Dalam bagian di dalam logo, bukan itu bagian suatu destinasi. Sehingga logo bisa menjadi branding untuk mempromosikan destinasi wisata. Dengan kata lain, memberikan kesan baik dan kepercayaan kepada masyarakat mampu menggunakan produk wisata tersebut untuk konsumsi produk perusahaan atau organisasi. Contohnya seperti apa bisa dijelaskan oleh teman saya Pak. Mungkin tadi mereka tentang masalah apa aja. Jadi filosofi logo bersama sendiri itu fokusnya itu dalam mempresentasikan bahwa bahwa bukanlah semacam tempat tapi sebuah uang dengan visual yang menawarkan untuk pengalaman berbeda. Jadi ekspresi logo bersama sendiri itu berarti bahwa peta bergaya berbeda dari 14 tujuan pulau bersama dengan logo warna-warni yang berbentuk dan berlatar kebutuhan berbeda. Jadi yang bisa membentukkan kebutuhan berbeda yang berbeda secara visual. Tapi kan bisa sampai ke lainnya. Boleh selanjutnya. Selanjutnya kita mengambil ada logo Taiwan. Jadi logo Taiwan beserta face sendiri ini terdiri dari jenis-jenis yang bebas dan mengenal. Ini itu mewakili keluasan dan inovasi komunitas Taiwan di dunia. Jadi Taiwan itu merupakan perpaduan tradisi dengan tren baru. Karakteristik khusus dan keragaman itu menunjukkan Asia. Dalam arti proposisi itu satu negara dalam lingkungan yang kecil berarti bisa mempresentasikan keragaman budaya yang luas yang ada di Taiwan. Dalam logo Taiwan sendiri itu juga ada juga dengan presentasi budaya dari Taiwan. Contohnya seperti logo dengan menggunakan dari jelas makan, jadi berputar lagu, tempat teh, burung, kebutuhan, pasangan saat makan malam, dan adanya bunga bunga. Selanjutnya bisa disampaikan oleh rekan saya Ali. Nah, ini selanjutnya ada voting buat teman-teman milih logo mana sih yang lebih disukai gitu, ada Bahama sama Taiwan. Bisa tolong di scan QR-nya atau masuk ke menti.com terus masukin logonya, atau juga bisa via link yang saya tulis di kolom komentar.
Nah, nih Taiwan memimpin ya. Kalau boleh tahu, ada yang pengen nyampein nggak bagaimana yang terkait kenapa? Apa coba Mbak Del yang katanya Taiwan kenapa? Tadi tidak mau jelasin tidak dulu dulu. Oke, makasih ya. Aku pilih Taiwan soalnya kalau ada ikon-ikon yang bisa kenal daripada yang lama. Kalau Mbak Del Sama kayak tidak, tapi tambahannya kalau dari aku kita kayak bentuknya laut gitu, terus dalamnya banyak kayak simbol-simbol yang kayaknya kalau dari peristiwa gitu dan menjadi terangkum dalam satu kalau kesukaan kita sebenarnya sih dan itu mungkin bisa terpengaruh oleh hal lain atau misalnya gender. Dan kalau saya sendiri jujur ini lebih suka yang berbanyak bahasa sih, soalnya kayak dia terlebih simpel benar. Terus yang simpel-simpel ini kan kalau nggak tahu dari efek terus jadi kembali lagi ke presentasi. Apakah layarnya sudah benar? Belum. Nah, selanjutnya ada komparasi dari Hongkong sama Taiwan. Kalau dari cerita sendiri, bahasa itu termasuk ke abstrak makhluk karena di dalam logonya mengandung gambar-gambar ilustrasi geometris yang menggambarkan kelompok kombinasi. Karena di dalamnya ada ilustrasi, ada maskot, ada karena dari warnanya itu warna kombinasi DNK atau biru, merah, kuning, dan hitam. Kemudian kalau Taiwan ada warna biru, oranye, kombinasi Taiwan yang menggambarkan kesetiaan, keturunan, dan kesetiaan. Kalau teman-teman nonton kita warna oranye yang kuning, merah, terus kalau dari filosofinya sama termasuk sari-sari. Kemudian yang Taiwan sari dan sari-sari. Sari-sari itu yang hurufnya warna hijau itu yang membuat, kalau yang sari itu yang sudut-sudutnya tajam. Kemudian dari slogannya juga ada Diamond of Bahamas, kalau Taiwan ada Indonesia. Lalu dari ilustrasinya yang telah saya sampaikan menggambarkan tradisi Indonesia. Kalau Taiwan menggambarkan tradisi dengan tren baru yang ada di Taiwan. Selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya. selanjutnya yaitu kesimpulan dari kelompok kami, yaitu melihat dari komparasi logo yang kami bahas menghasilkan perbedaan secara khusus mengenai tujuan tempat wisata Bahamas dan Taiwan, di mana logo wisata Bahamas menunjukkan bagaimana Bahamas menawarkan beragam pulau dan petualangan wisata yang berbeda, sedangkan logo wisata Taiwan mempresentasikan karakter khusus dan keberagaman budayanya yang merupakan kultur Asia. Secara umum dapat disimpulkan logo sebagai representatif identitas suatu pariwisata yang menghasilkan citra destinasi sebagai ajang promosi kepada wisatawan. Selanjutnya saya serahkan kepada moderator kelompok kami, Aulia. Ini tadi referensi yang kita pakai untuk mempresentasikan merupakan ini. Terus makasih udah pada merhatiin. Kira-kira ada pertanyaan nggak ya dari teman-teman semua? Ada pertanyaan teman-teman? Tidak ada, saya tidak mau tanya lagi. Saya mungkin tanya untuk aku saja. Nathan Ando. Terima kasih atas kesempatannya. Mungkin saya ingin bertanya, kalau
misalnya logo tuh apakah sangat berpengaruh gitu sama kunjungan wisatawan. Jadi kayak dengan adanya logo yang kayak gitu, logo yang kayak bisa kalau jadi kalau misalnya mau ke suatu destinasi sebenarnya nggak terlalu melihat logo sih, cuma ataupun emang ada hubungan antara logo sama tingkat minatnya wisatawan. Makasih. Mungkin kita diskusi dulu ya. Saya tadi misalnya sama gitu ya, bersama dengan Anggur. Saya mau memulai dengan pertanyaan ke teman-teman semua, logo pariwisata atau destinasi mana yang paling teman-teman ingat? Mungkin betul ya dari beberapa yang pertama itu. Kemudian kalau susah mengingat atau mungkin tidak ada yang paling melekat, mungkin teman-teman bisa membandingkan logo produk bisa makanan, minuman, pakaian apa yang paling teman-teman ingat ya, mungkin bisa jadi betul juga itu kemudian merujuk ke pertanyaannya mengapa ya wisata belum gitu ya, atau mungkin juga atau belum ya katakanlah tadi gitu ya, dan ketika yang rusak itu sangat melekat sama apa dan sebagainya atau kepada itu. Silakan, mungkin tidak hanya kelompok ini ya yang jawab atau berkomentar yang lain boleh silakan, tapi mungkin silakan kepada kelompok ini. Terima kasih kedua orang dari sama Anda urusan logo sendiri di dalam misalnya suatu brand itu tuh fungsinya sebagai apa representasi dari brand itu yang fungsinya. Jadi kayak tadi dibilang fungsinya logo McD yang M itu kan sudah diingat sama orang, tapi apa Bang Nen? logo pariwisata itu Udah Bang Nen? masih butuh penelitian lebih lanjut juga karena kami pribadi kalau wisata nggak berarti kita mau ke tempat baru bukan itu gimana ya atau itu tujuan atau wisata lebih sekarang mungkin ada pembuatan logo itu berfungsi buat orang buat mengikat juga pada akhirnya, tapi apakah representatif gampang kita kita gunakan setiap hari seperti makanan atau produk yang lain yang kita gunakan sehari-hari itu butuh penelitian lebih lanjut sih mungkin seperti itu, mungkin kurang memuaskan tapi menurut saya tadi mau menanggapi, silakan Nison. Sebenarnya udah diwakili sama artis Ibu, setuju banget sama apa yang disampaikan tadi, punya tambahan aja karena logo-logo yang seperti Ibu tadi bilang itu yang kayak logo ya itu kita tuh sering banget kontak sama dia mungkin hampir setiap hari ya, setiap minggu, berbeda dengan dan kalau kontak pun itu kayak langsung dilihat gitu Bu di depan mata kita kan. Nah kalau logo pariwisata itu kita kontaknya mungkin kalau scroll di websitenya, scroll di mana atau lihat di Instagram itu misalnya ya kontak sama kita konsumsi jasa pariwisata, jadi susah juga buat berbeda dengan logo-logo makanan, pakaian. Saya juga ya, sebenarnya tadi benar yang disebutkan berarti ada logo itu punya kekuatan yang besar gitu ya untuk kemudian mengattract bahkan sampai apa ya tersimpan dalam memori yang katakanlah banyak ya apa mungkin pakaian pun apa ya banyak dan banyak sekali perusahaan yang mempertahankan logonya itu nggak diganti sampai bahkan ratusan tahun. Karena itu kalau pariwisata juga destinasi nggak sebegitunya ya.
mungkin ya saya juga berasumsi karena aktivitasnya kan berbeda gitu. Jadi mungkin kalau membeli produk dan sebagainya gitu ya, logonya bisa melepas, sedangkan pariwisata kan aktivitas yang apa ya, yang konsumsinya itu ya harus dilakukan gitu ya. Apa ya, ya konsumsinya itu tidak melihat diri benda bermakanan buahnya itu ya apa ya, yang yang sekedar logo cukup ya kuat dibandingkan mungkin video promosi yang kemudian ya atau kalau konten praktis gitu ya, dan video gitu ya, kalau sekolah karena itu yang memang menjual ya, kemungkinan kemudian membeli produknya kan kemudian orang berkumpul dari tersebut. Nah itu mungkin perlu dibandingkan yang lebih ya sifatnya visual apa namanya aktivitasnya itu adalah yang merasakan mungkin gitu. Tapi ini menarik juga sih sebenarnya karena beberapa destinasi kan banyak yang buat wedding, banyak yang buat tagline gitu ya, banyak yang buat logo, mungkin belum ada yang bisa evaluasi efektivitas logo maupun wedding itu aja. Nah, terima kasih podcastnya kalau ini kita lanjut ya, sudah lebih dari 10 waktunya yang disampaikan Anda. Kita lanjut ke kelompok berikutnya. Silakan Bapak Ibu. Ya, boleh. Nah, sebelumnya saya izin option ketika share screen untuk menjadi dengan stadion tadi. Selamat pagi, ya selamat pagi teman-teman. Perkenalkan kami dari kelompok 3 yang berkenalan pada Alfredo, Maria Sia, Maria juga, Dunia Istana, kemudian Media dan Maria Karina. Pada kesempatan kali ini kami akan menjelaskan hasil kami mengenai analisis logo mengenai lingkungan terkait dengan penelitian juga servis dan wisata. Pada kesempatan kali ini kami mengambil contoh dari destinasi wisata suatu emas terbesar di Indonesia, yaitu Trans Studio Bandung. Yang pertama akan kami bahas yaitu mengenai logo. Logo adalah sebuah tulisan, sketsa atau gambar yang mengingatkan dan bisa mewakili antar suatu entitas seperti lembaga, organisasi, perusahaan, daerah, negara ataupun produk. Suatu logo akan membuat orang-orang mengingat dan mengenal suatu identitas dan bahasa tentang entitas tersebut. Logo Trans Studio Bandung merupakan penggabungan desain dan program. Logo Trans Studio Bandung mempunyai makna kegiatan dan keaktifan dari segi nilai, tingkat naik dan membentuk hubungan film seluloid. Selain itu, melalui warna-warni logonya, Trans Studio Bandung ingin menampilkan keantusiasan dan perasaan yang ada melalui suatu impak yang menyenangkan. Mengenai filosofi dari logo akan dijelaskan oleh Setia. Berikutnya ada filosofi dari logo Trans Studio Bandung. Yang pertama itu adalah warna biru. Warna biru ini melambangkan kepercayaan dan fasilitas. Yang kedua ada warna kuning. Yang warna jadi semangat, setia, dan bersedia seorang ingin mengubah prestasi. Lalu selanjutnya ada warna hijau yang mempunyai makna keseimbangan dan membangkitkan keuangan dan yang selanjutnya ada pada kata trans yang terlihat memiliki banyak sumber. Yang
kecerdasan dan kedisiplinan sosial. Juga memiliki tipe tulisan sans serif yang memiliki makna modern, serta ada font pada kata studio itu terlihat minim dengan sudut yang berbeda warna dan memiliki makna fun dan fleksibel. Suasananya bisa mirip line stand out dari perusahaan. Yang kedua ada warna logo yang berwarna-warni yang memberikan kesan. Selanjutnya tulisan untuk jelas karena tulisannya besar berwarna kontras yang memberikan kesan perhatian. Lalu logo juga nanti menggambarkan apa yang ditawarkan oleh kekurangannya adalah logo terlihat cukup ramai dan detail logo itu juga cukup sulit untuk dilihat. Yang selanjutnya akan dijelaskan oleh Molo. Terima kasih atas kesempatannya. Untuk slide ini saya akan menjelaskan tentang website. Website merupakan kumpulan halaman dalam suatu domain yang memuat tentang berbagai informasi yang dapat dilihat dari pengguna internet melalui mesin seperti Google, Facebook, Instagram, dan media sosial lainnya. Informasi yang dapat dimuat dalam sebuah website yang berisi mengenai konten gambar, ilustrasi, video, dan teks untuk berbagai macam kemudian. Selain itu, website juga merupakan situs yang dipakai oleh perusahaan-perusahaan, restoran, hotel, dan sebagainya, yaitu dengan menampilkan atau mempromosikan usaha, produk jasa, harga, dan lain-lain melalui website. Selanjutnya, pada slide ini saya akan menjelaskan tentang kelebihan website. Di slide ini terdapat dua kelebihan. Yang pertama ada warna latar belakang dan konten kontras. Itu warna latar belakangnya kenapa warna putih yang di bagian atasnya bisa dilihat pada slide-nya terdapat beberapa pilihan. Selain pilihan home atau terutama ada tiket, fasilitas, news atau berita yang baru diupdate oleh Studio Bandung, ada help, kontak dari Studio Bandung, dan protokol kesehatan, booking tiket, login dan registrasi. Dengan penataran berlatar belakang putih, logo dan isi dari websitenya ditampilkan dengan warna biru yang memanjakan mata serta memudahkan calon pengunjung untuk akses kepada konten website yang ditampilkan. Untuk kelebihan yang kedua menggunakan bahasa yang apa, yaitu contohnya antara pada websitenya di mana menggunakan panggilan atau bisa disebut sebagai teman, sahabat yang membuat sehingga calon pengunjung yang melihat atau membaca website tersebut pun merasa akrab dan bersemangat untuk mengunjungi dan sebelumnya. Apalagi terdapat promosi pada slide ini saya akan menjelaskan tentang kelebihan. Ada terdapat dua kelebihan yaitu update dan detail. Nah, untuk update-nya terdapat banyak promosi Ramadan yang terdapat pada website. Mulai dari ada promosi pahala dan ada untuk website update-nya berarti kita akan promosi baru dari Studio Bandung sangat update dan yang kedua ada detail. Ada detailnya akan langsung akses dari online lalu ditaruh di atas kolom promosi yang dimana akan memudahkan pengunjung untuk melakukan pembelian tiket secara inklusif. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya Alvin. Baik, terima kasih atas perhatiannya. Ini saya akan memberikan lain dari website Studio Bandung, yaitu
tentang HTM yang dimana langsung ada input ya. Nah di sini itu bermudah terus kalau ini misal kayak misal misalkan dengan budget ya kayak awalnya cuma 200.000 ya, nanti hari satunya upload days gitu. Lalu yang bagian sebelah kanan bawah itu ada apps yang bisa mempermudah user untuk mencapai yang sudah bagus. Terus setelah itu ada berbagai macam kebutuhan media sosial dari yang sudah bagus, dan juga ada nomor yang dihubungi oleh pengunjung untuk reservasi di yang sudah bagus. Selanjutnya ada specials di sini. Kalau misalnya masalah atau masalah kita dan juga mereka bisa ke ini dan kita bisa tahu ya pasti ada tidak masuk ke dalam Bandung ataupun beberapa dari musim Bandung dan lainnya. Di sebelah atas itu ada bagus dan itu ada kanan itu ada wahana zona dan show. Tetapi untuk itu kalian itu ada deskripsi singkat tentang wahana zona dan show yang ada di Trans Studio, sehingga sang pengunjung bisa tahu apa aja sih yang ada di dalam Trans Studio. Selanjutnya ini ada kekurangannya. Itu adalah kekurangan atau bahasa dalam website. Seperti yang saat melihat tadi dari masuk kelompok satu kan ada yang bahasa ya, dan website Trans Studio itu baru digunakan bahasa Indonesia, walaupun mungkin ada beberapa beberapa itu dan sini, tapi belum ada yang benar-benar semuanya dijelaskan dalam bahasa Indonesia. Baik, selanjutnya akan dijelaskan satu tapi sebelum itu kita lihat dulu salah satu contoh iklan dari Trans. Bulan puasa kayak gini bisa nggak ya liburan sambil ngabuburit di Trans Studio Bandung? Jawabannya bisa banget. Apalagi TSB punya promo pahala paket hemat di bulan puasa. Yuk ikut aku jalan-jalan di TSB. Pertama aku nonton dulu Super Moti, terus aku langsung menguji adrenalin dengan masuk ke Giant Swing. Deg-degan banget dan kita masih langsung curhat gimana rasanya naik Giant Swing. Terus kita masuk ke Ocean World buat healing sambil lihat ikan. Lanjut lagi pemanasan naik Dragon Warrior. Terlihat simpel padahal lumayan juga loh guys. Habis itu kita masuk ke dunia lain, tapi ini gak bisa diceritain, kamu harus cobain sendiri. Udah tegang-tegangan pilih lagi, kita ke si bola. Seru banget lihat berbagai macam adat Indonesia di boneka gitu. Lanjut lagi ini yang paling the best sih, Vertigo. Gak perlu diceritain rasanya gimana, kalian lihat aja ekspresi aku tuh udah gak karuan. Healing lagi, kita main trans-tracing yang seru gitu, nyetir mobil sendiri ke jalurnya. Nah, negeri raksasa juga soalnya paling aku suka, kalian harus coba di TV. Nah, yang paling seru nih, kamu bisa nonton juga show-nya Mike. Tadi merupakan salah satu contoh iklan dari Trans Studio. Ada pun bagian iklan dari Trans Studio. Sosial media, buka Instagram, selanjutnya adalah penampilan visual saat bermain beberapa wahana di Trans Studio. Kita sama-sama adalah mengamalkan ke masyarakat. Dalam iklan tersebut, kita dapat melihat produk yang ditawarkan ke wahana permainan seperti Giant Swing, untuk materi selanjutnya akan disampaikan oleh terima kasih Karin. Jadi kelebihan selanjutnya menurut kami format videonya sudah mengikuti tren. Contohnya di dalam penggunaan lagu itu kan sudah banyak digunakan ya, misalnya di TikTok
Instagram, orang review barang pakai lagu ini, orang review makanan pakai lagu ini, banyak banget gitu ya. Jadi tidak citra. Penggunaan tulisan juga model itu yang harus tetap estetik. Dengan gambar juga tuh yang singkat-singkat tapi jelas. Ketika penambahan suara untuk menjelaskan isi dari makanan tersebut itu akan lebih menarik minat juga antusias dari penonton. Kemudian video ini dilakukan dengan menggunakan endorse bersama dengan Kak Safira Putri. Nah, dia itu merupakan founder yang punya followers sekitar 13.200. Jadi konten yang diberikan ke transfer ini juga besar oleh Safira ini. Lalu menggunakan video terupdate jadi kita bisa melihat kondisi dan situasi terkini dari lokasi transfer ini. Jika kita karena ya kurang lebih mirip lah dengan apa yang tayang di video selanjutnya. Nah, ini ada kekurangan iklan. Tentunya masing-masing pribadi dari kita pasti juga punya pandangan yang berbeda ya, tapi untuk kami penjelasan setiap wahana dalam video yang ditampilkan di pertengahan sampai akhir itu agak terlalu cepat. Jadi scene-nya dipercepat ya, jadi terkesan tidak ada juga nggak masalah sama hal ini. Terus dengan adanya kerjasama atau kan dengan persepsi bagi sebagian orang karena ada dari dua belah pihak tuh kadang yang sekali dengan sebaik-baiknya gitu, kadang nggak yang sesuai dengan apa yang dirasakan. Baik, slide selanjutnya. Untuk kami sangat menunjukkan bahwa dilakukan itu bisa mempermudah penyampaian kita yang dimiliki oleh satu destinasi. Kalau di sini kami makanya masih Bandung. Kemudian logo website maupun iklan yang dibuat menampilkan segala satu Bandung sebagai emas lengkap yang kami dengan keseruan dan yang tidak lepas dari suasana yang menyenangkan dan bersemangat. Ikut referensi yang kami gunakan dalam presentasi kali ini. Terima kasih adalah teman-teman yang ingin mendengar. Sebenarnya presentasi dari mengingatkan saya kembali tadi pada presentasi yang membuatnya materi dan teman-teman dalam sektor pariwisata pun sebenarnya juga gitu ya. Saya jadi ingat karena ini mengangkat tema gitu ya, bagaimana banyak taman bermain kemudian ya betul itu dan hiburan juga punya logo yang sangat lengkap gitu ya. Kemudian dengan logonya, kemudian dimulai dengan logonya itu juga sangat lengkap. Jadi ya, dan ternyata cukup signifikan logo gitu ya di dalam pariwisata, baik juga produk pariwisata tapi juga kalau yang tadi bahas sebelumnya adalah mungkin lebih cukup dengan negara gitu ya. Kenapa kalau apa namanya logonya itu pariwisata negara itu seperti kurang familiar gitu ya dibandingkan itu apa namanya Denmark yang sebenarnya itu juga bagian dari pariwisata dan mungkin bisa jadi logo destinasi negara itu menarik juga negara apa bola atau logo yang lain misalkan beberapa negara mungkin perlu kemudian membuat logo baik destinasi negara bukan dengan memang ya misalkan kalau Amerika ya dengan apa produksinya kalau kita ya lemaknya adalah Expo dan sebagainya atau mungkin kalau Indonesia Bali gitu ya dengan apa namanya lemaknya pura dan sebagainya mungkin bisa jadi itu apa ya mengingatkan gitu ya orang ya dengan
terima kasih presentasinya. Ada yang mau berkomentar? Beri pertanyaan? Oke, terima kasih. Mungkin kita lanjut ya, 30 menit untuk dua kelompok selanjutnya. Kelompok berapa? 4 dan 5, langsung saja. Boleh silakan. Selamat siang teman-teman, perkenalkan kami dari kelompok 1. Pada presentasi kali ini kami akan memaparkan hasil analisis kelompok kami terkait iklan destinasi pariwisata dalam media poster. Bisa dilanjutkan. Oke, sebelumnya perkenalkan teman-teman kami dari kelompok 1 yang berkenalan pertama ada Indonesia. Lalu ada Kifaya Rana Napisan, ada Robert Wijana, ada saya Sinda Zakia Turima, ada Fahmi Anwar Yahya dan ada Muhammad Iqbal. Kami akan dari kelompok 1. Mungkin bisa dilanjutkan. Oke, yang pertama kita ulang dulu apa itu definisi iklan ya teman-teman ya. Apa itu iklan? Iklan sendiri kan merupakan salah satu teknik komunikasi persuasi yang digunakan sebagai alat untuk mempengaruhi atau mengubah persepsi seseorang mengenai produk. Nah, beberapa hal yang menarik perhatian dalam sebuah iklan adalah sebagai berikut. Yang pertama ada size atau ukuran, ada color, ada emoji, dan ada seksual content. Nah, itu merupakan advertising and attention berdasarkan Brandon tahun 1994. Bisa dilanjutkan. Selanjutnya yaitu ada definisi dari poster. Secara umum, poster merupakan sebuah media yang digunakan untuk melakukan komunikasi maupun promosi dengan desain menggunakan kertas tulisan besar dan diberi gambar ataupun tulisan agar menarik serta dirancang untuk memberi informasi bagi hal yang umum. Nah, menurut ahli, menurut Jana Devifai berpendapat bahwa poster merupakan rancangan secara visual kuat hasil kombinasi susunan warna dan pesan yang bertujuan untuk menarik perhatian masyarakat serta hanya sebatas pengingat. Nah, Jana juga mengingatkan bahwa poster merupakan sebuah rancang berdasar dan menggunakan frasa yang dicetak maupun ditempel di sebuah tempat. Sedangkan menurut Eko Kasim mengatakan bahwa poster ialah bentuk gambar atau tulisan yang ditempelkan pada tempat umum yang gampang dan dilihat oleh orang. Yang kalinya akan dilakukan oleh Mas Anda. Ya, selanjutnya karena ada posternya yaitu dikerjakan dan jadi saya akan membacakan narasi posternya. Berikut Raja Ampat adalah salah satu dari yang terkenal dalam Indonesia. Raja Ampat atau yang memiliki arti masa ini merupakan kepulauan yang terletak di tempat ini adalah tempat terbaik untuk menyerang Indonesia dan bahkan karena keanekaragaman biota lautnya lah yang membuat Raja Ampat menjadi populer. Posisinya yang berada di antara Benua Besar dan Indian Pasifik didukung dengan suhu yang sesuai membuat pertumbuhan karang menjadi baik. Tidak heran jika Raja Ampat dianggap menjadi surga di bawah laut terakhir bumi. Keindahan dan keragaman ditambah dengan orang-orang lokal yang hangat membuat Raja Ampat adalah tempat hiburan yang paling kita. Selanjutnya akan dijelaskan oleh masyarakat. Selanjutnya adalah analisis hasil dari studi saya. Yang pertama itu destinasi dari dari pasar tersebut Raja Ampat itu merupakan dari banyak traveler dan jalan di Indonesia. Yang kedua, tempat ini adalah salah satu tempat terbaik untuk menjual dan bahkan Raja Ampat juga sebagai yang keempat, keindahan dan keragaman dapat menjadi korban ketiga poin selanjutnya ini merupakan analisis dari yang pertama kalimat asal tersebut merupakan kalimat persuasi yang dituliskan dengan intonasi langsung. Lalu yang kedua, terdapat tidak nomor perawat ini merupakan orang yang banyak bicara. Terus lalu penjualan kalau ini juga bisa
hal ini mengenai dapat dipengaruhi proses pertumbuhan pendidikan di awal dalam kondisi hal yang terakhir bisa menular dan juga memiliki pesan yang signifikan bagi anak sebagai anak yang kira tidak mengalami. Dan selanjutnya analisis poster ada apa? Warna dari planet dari poster ada apa? Kami memiliki warna biru yang kita perhatikan warna biru merepresentasi penilaian pelajaran dua ukuran narasi selanjutnya dalam kali ini ada mutiara menunjukkan sesuatu yang berharga, mengenai bernilai dan bersifat. Kata mutiara ini juga merupakan sebuah keinginan dari Raja Ampat. Selain itu kata timur berubah dalam Raja Ampat di Papua Barat Indonesia. Dan selanjutnya akan kita jelaskan oleh kami. Untuk selanjutnya yaitu visual iklan ini berdasarkan buku atau komputer yang memuat informasi tentang kesehatan. Ada wartawan hangat, kemudian gambar-gambarnya ada cara yang mudah. Nah, kemudian poster itu merupakan kebutuhan, di mana poster dari kebutuhan yang menjelaskan kenapa berwisata. Karena poster dari merupakan kebutuhan yang tidak menjelaskan mengapa memilih dan pertama yang menjadi adalah pertama yang memiliki tempat tertentu dan tempat itu dengan ukuran dan lokal atau pesawat oleh karena itulah dalam konteks ini menawarkan untuk desa wisata dan juga akan jualan seperti baju. Nah, di kota Raja Ampat ini juga untuk wisatawan dengan produksi tinggi, yaitu wisatawan yang bisa melakukan jualan seperti water sport dan trekking dengan kita umum. Baik, selanjutnya representasi kota curah. Cukup mempresentasikan wisata baharinya. Tapi semua tersebut memiliki bagian lain tentang sejarah foto-foto seperti foto-foto olahraga, air dengan kekurangan kondisi untuk beberapa foto selain peragaman untuk kalian
Recording in progress. Oke, baik, terima kasih Pak Nini. Berikut merupakan referensi yang kami gunakan dalam menggunakan diskusi analisis destinasi pariwisata tersebut. Mungkin sekian presentasi dari kelompok 1. Bagi teman-teman yang ingin memberikan pertanyaan atau cerita atau saran, kami persilahkan. Saya kembalikan lagi kepada Ibu juga. Terima kasih. Baik, silakan yang mau berkomentar atau memberikan pertanyaan. Menarik sekali ya, kelompok ini melakukan analisis terhadap poster gitu ya, tadi tentang ukuran, tentang warna, tentang mungkin font gitu ya, kesesuaian antara pesan yang ingin disampaikan dengan mungkin representasi sesungguhnya gitu ya dari destinasi Raja Ampat, termasuk juga gambar gitu ya dan sebagainya. Ini menarik sekali saya kira pembuatan tentang poster saya kira masih sangat relevan gitu ya, biasanya ada di majalah gitu ya, mungkin juga di beberapa website juga menyertakan juga gitu ya poster-poster seperti itu gitu ya. Kalau menurut teman-teman sendiri bagaimana poster yang menarik itu yang seperti apa gitu? Kalau saya pribadi itu dengan maksudnya kalau untuk kepentingan iklan itu lebih suka gitu ya yang tidak banyak tulisan gitu ya, tapi gambar gitu ya, mungkin sedikit pesan gitu ya. Tapi kalau saya pribadi dengan tulisan yang mungkin kecil-kecil itu buat saya pribadi nggak terlalu signifikan gitu, tapi lebih ke gambarnya. Ini kalau menurut kita pemilihan warna, font dan isi. Oke, ada lagi teman-teman? Mungkin saya ingin berpendapat Bu, kan? Iya. Baik, kalau menurut saya poster yang menarik perhatian saya itu adalah poster yang memakai tulisan yang nanti efeknya tuh malah sebaliknya. Misalkan bikin poster, habis itu tulisannya yang paling besar jangan dibaca gitu kan, malah lebih menggoda buat dibaca. Makanya orang-orang yang melihat poster tersebut malah justru jadi mampir untuk membaca apa yang diiklankan oleh poster tersebut. Kira-kira seperti itu Bu. Terima kasih. Jangan dibuka gitu ya, tapi kemudian itu sebenarnya memainkan psikologis orang gitu ya, malah membuka dan sebagainya ya. Berarti itu pemilihan bahasa ya, tadi disampaikan oleh kelompok ini bahwa bahasa itu menjadi penting sekali dalam menyampaikan pesan. Mungkin pertanyaan untuk kelompok ini dari saya, kalau poster itu biasanya kalau sekarang itu ditujukannya ke siapa dan biasanya ditempatkan di mana yang mungkin paling efektif untuk mengattract perhatian traveler atau calon traveler dari pencarian teman-teman tentang konsep. Baik Bu, izin menjawab. Dari kelompok kami, poster itu lebih baik ditempatkan di mana dan siapa sasaran tujuannya. Untuk saat ini kan sudah berkembang media digital seperti itu, jadi cocoknya poster diunggah di mungkin iklan di seperti YouTube atau Instagram atau juga di platform lainnya, dan tujuannya itu sekarang mungkin di semua kalangan ya, seperti anak muda, orang tua, dan mungkin keluarga seperti itu. Sekian dari kelompok kami. Mungkin saya izin menambahkan juga, maaf sebelum tadi saya terpental. Oke, jadi saya ingin menambahkan, mungkin kalau untuk tempat di mana poster itu pada saat sekarang ini dipublikasi itu mungkin lebih saya menjawab media sosial itu, karena sekarang ini mengingat kita lagi zaman pandemi gitu ya Bu. Mungkin media sosial merupakan salah satu media yang tepat untuk menaruh atau mengiklankan poster seperti misalkan, atau juga bisa menggunakan kayak selebgram yang mungkin sudah terkenal dengan kayak dia memperkenalkan wisata seperti itu Ibu.
Itu sedikit tambahan dari saya. Terima kasih Bu Zidan. Terima kasih Cynthia gitu ya, poster gitu ya tetap signifikan sepertinya ya, tetap penting, hanya saja kemudian mungkin dicampur dengan kemajuan teknologi dan informasi, jadi bentuknya bisa lengkap gitu ya, tidak hanya visual tapi juga ada audio, ada kemudian dibuat bergerak dan sebagainya gitu ya, dibuat pesan-pesan real dalam mungkin media sosial dan sebagainya gitu. Tapi tetap itu signifikan gitu. Dan yang menarik tadi yang disampaikan Asra sebenarnya bahasa itu kemudian menjadi penting dalam penyampaian pesan karena memang itu fungsi dari bahasa gitu ya. Terima kasih kelompoknya Fahmi, Iqbal dan kawan-kawan. Terakhir ya, di bandara, di jalanan ya bisa. Jadi kalau kita mungkin ke suatu destinasi gitu ya, turun di kedatangan di bandara atau mungkin di stasiun gitu ya, sudah banyak kemudian di situ dipasang semacam ya poster dan sebagainya gitu ya, di dinding-dindingnya itu juga cukup atraktif juga gitu ya. Karena kemajuan teknologi juga mungkin sekarang banyak poster nggak lagi sifatnya lebih paperless gitu ya, nggak lagi kayak dulu gitu ya yang bisa dari mana-mana. Ini juga satu hal yang menarik. Terima kasih teman-teman. Waktu lagi ya, kelompok terakhir. Tadi sudah ada yang membahas tentang website, tentang logo, tentang poster, mungkin tadi juga sedikit video. Kita lihat ini kelompok yang selanjutnya akan bahas tentang apa. Silakan. Ya, silakan. Apakah sudah terlihat? Silahkan Mita. Selamat pagi Bu Jida dan teman-teman semua. Di sini kami dari kelompok 4 yang beranggotakan Ayun Wahyuningsih, Dewi Kurnia Astuti, dan saya sendiri Normalita Nugraini, Sofi Lydia Mustika, Siti Nur Cahyani, Yosa Septiana Putri Sitepung. Di sini kami akan mempresentasikan analisis web logo dan iklan pihak Skyview dan melatih unggasan. Lanjut, Susan. Next. Nah, destinasi Skyview salah satu destinasi wisata terfavorit yang menawarkan pemandangan terbaik di kota Yogyakarta dan sekitarnya. Terletak di kawasan perbukitan Gunung Kidul. Skyview hanya berjarak 40 menit dari pusat kota Yogyakarta. Skyview juga menyediakan restoran berkonsep modern dengan menu yang lezat dan berbagai food shelf yang bisa menjadi alternatif untuk mencicipi aneka jenis kuliner. Jangan lupa untuk mengabadikan momen di berbagai spot foto yang cantik untuk selfie atau foto bersama. Destinasi wisata melalui unggasan. Destinasi wisata pantai dengan penerapan konsep harmonisasi Trihita Karana di Desa Adat Unggasan, terletak di Desa Adat Unggasan, Kecamatan Kuta Selatan, Bandung, Bali. Penyungguhan perpaduan keasrian alam pantai dan budaya yang hanya dinikmati satu destinasi. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Yosa. Baik, terima kasih Wita. Kemudian di sini kita akan membahas mengenai website. Sebelumnya, apa sih itu website? Jadi, website merupakan halaman yang berisi informasi tertentu. Website bagi perusahaan berfungsi dan dibuat agar calon konsumen bisa menemukan informasi resmi tentang perusahaan dari website yang resmi. Kemudian, website seperti apa yang ada pada kedua destinasi awal tadi? Jadi, website yang dimiliki kedua destinasi tadi termasuk ke dalam website perusahaan. Dan itu bisa dikatakan penting karena mengapa sih kok penting
Karena dengan begitu kepercayaan konsumen terhadap perusahaan akan meningkat karena mereka bisa menemukan informasi resmi yang dibutuhkan melalui mesin pencarian. Ya, berikut merupakan komparasi dari kedua website. Ini merupakan link dari website Kelas Pengasuhan, dan ini juga ada link dari JHSIQ. Mungkin teman-teman kalau mau lihat secara langsung, kurang lebih isi dari website kedua destinasi sama, ada menu home. Bedanya di sini menu home jumlah titik pengasuhan itu dia otomatis bergeser. Kalau di JH itu kita bisa klik sendiri. Kemudian di menu about di sini di melas titik pengasuhan dia terdapat deskripsi dan disuguhkan video mengenai pantai Melasti. Jadi user bisa melihat video penjelasan mengenai pantai Melasti. Kalau yang ada di desa sendiri hanya deskripsi dan juga gambar tampak depan dari Melasti, dari desa. Kemudian ada menu servis dan fasilitas, kurang lebih sama, di sana ditampilkan fasilitas dan servis yang akan didapatkan oleh user jika pergi ke sana. Kemudian di sini ada galeri. Menurut analisis kelompok kami, di menu galeri ini lebih menarik di melas titik pengasuhan karena selain terdapat foto, jika kita klik foto dari galeri tersebut terdapat penamaan yang memudahkan user untuk mengerti apa saja sih yang ada di sana. Kalau di desa sendiri cuma terdapat foto dan tidak ada namanya, jadi mungkin ini agak sedikit membuat bingung karena tidak tahu namanya atau apa yang ada di desa itu. Kemudian ada menu news dan artikel, hampir sama, keduanya terdapat menu ini dan menampilkan berita dan artikel terbaru mengenai destinasi. Kemudian ada menu reservasi atau booking. Di menu reservasi atau booking ini di Pantai Melasti harus melalui WA terlebih dahulu. Jadi ketika kita klik menu booking, kita diarahkan ke WA. Berbeda dengan DH, kalau di DH kita sudah langsung bisa mengisi di kolom reservasi ini seperti nama lengkap, tanggal kunjungan, jumlah orang yang akan datang. Jadi itu memudahkan calon konsumen untuk membeli produknya. Kemudian untuk price list, di Melasti Pengasuhan sendiri sudah lengkap dari parkirnya, kemudian harga tiket masuk dan harga servis-servis yang akan dibeli, misal wedding gitu, di situ sudah ada harga-harganya. Tapi berbeda dengan DH, di DH ini hanya ada menu untuk restoran saja. Kemudian di sini juga ada kontak-kontak. Kemudian yang menarik dari Pantai Melasti Pengasuhan ini di websitenya terdapat panorama seperti street view seperti ini. Jadi kita bisa melihat Pantai Melasti secara virtual sebelum kita datang langsung ke sana. Kemudian terdapat kekurangan juga dari Pantai Melasti ini. Jadi bukan kekurangan sih, cuman kalau kita sebagai orang awam Pantai Melasti itu yang muncul cuman informasi umum, bukan websitenya langsung yang ada di teratas. Tapi kalau di desa mungkin kita bisa, orang awam bisa mengetik JHSIQ, itu langsung muncul di website resminya dari JH sendiri. Seperti itu. Selanjutnya materi akan dipaparkan oleh Sofia. Baik, terima kasih Nisa. Dan selanjutnya pembahasan mengenai logo. Tadi juga sudah dijelaskan oleh kelompok-kelompok sebelumnya bahwa logo adalah simbol dari suatu organisasi kelompok atau perusahaan yang mencerminkan makna atau pesan yang ingin disampaikan. Nah, sebagai identitas logo yang baik akan mencerminkan pesan yang baik juga setiap pemiliknya. Maka dari itu dalam pembuatan logo juga nggak boleh asal-asalan. Oke.
makna logo. Oke, makna dari kedua logo yakni yang pertama HH. Nah, kata HH itu merupakan gabungan nama pemilik resto dan mitra di situ. Nah, di sini ada suku kata H yang mewakili nama Heri Budianto dan suku kata H yang mewakili nama Handoyo Mawati. Kemudian yang kedua logo Mawati Bismasan. Di sini ada penggunaan warna biru cerah dalam logo yang merepresentasikan keindahan air laut di pantai Lesti. Nah, adapun angsa ini merupakan ikon pantai Lesti sebagai lambang kebijaksanaan yang mewujudkan kedamaian. Nah, untuk selanjutnya saya serahkan ke Ayu. Silakan. Baik, untuk selanjutnya akan dibahas mengenai perbedaan logo dari HH Skyview dan juga Melati Beach Ungasan. Jadi dalam logo HH Skyview terdapat kelebihan seperti penggunaan caps lock serta semacam underline di bawah kata HH yang menegaskan dan memperjelas tulisan. Kemudian desain yang minimalis memberi kesan modern dan berkelas. Fontnya juga unik, terutama pada huruf E yang dibuat menjadi 3 garis sejajar horizontal. Kemudian pemilihan warna yang kontras tepat untuk membuat tulisan terlihat lebih menyala. Namun di balik itu ada pun kekurangan dari logo Skyview, yang desainnya yang sangat simpel dan logonya secara keseluruhan berwarna gelap. Kemudian untuk logo Melati Beach Ungasan terdapat kelebihannya yakni penggunaan caps lock dan caps lock yang menegaskan dan memperjelas tulisan. Ada 2 angsa yang menggambarkan keanggunan dengan suasana romantis. Kemudian fontnya yang semacam Times New Roman terlihat dengan elegan dan kuat. Kemudian warna biru terang dengan background putih memberi kesan bersih dan juga fresh. Namun ada pun kekurangannya yakni pada tulisan Melati Beach dan Ungasan yang sama-sama berwarna biru terlalu berdekatan sehingga kalau dibaca itu kurang jelas. Dan kemudian ada background full putih yang menyilaukan karena terlalu terang di mata. Untuk selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya. Baik, sebelumnya mohon maaf, saya izin off-cam. Selanjutnya akan dibahas mengenai iklan. Sama seperti yang sudah didapatkan oleh kelompok sebelumnya mengenai definisi iklan, singkatnya iklan adalah sebuah informasi yang berisi pesan untuk membujuk orang lain agar tertarik pada barang atau jasa yang ditawarkan oleh perusahaan. Nah, pada kali ini akan dibahas mengenai yang pertama review singkat iklan Pantai Melasti Ungasan dan juga iklan HH Skyview. Dan yang kedua akan dibahas mengenai perbandingan antara kedua iklan tersebut. Boleh lanjut. Yang pertama akan dibahas mengenai review iklan HH Skyview. Iklan tersebut mengatakan bahwa para pengunjung dapat melihat keindahan langit dengan pemandangan kota Jogja dari atas HH Skyview. Dalam iklan tersebut ditampilkan penampakan HH Skyview saat malam hari. Nah, iklan tersebut menawarkan para pengunjung dengan pengalaman unik seperti contohnya ketika pukul 7 malam lampu-lampu yang ada di HH Skyview itu semua dipadamkan selama 2 menit dengan tujuan agar pengunjung dapat menikmati lampu kerlap-kerlip kota Jogja bersama dengan hiasan taburan bintang yang ada di langit. Nah, sehingga akan membuat sensasi seakan-akan bernostalgia, ditambah lagi dengan pengambilan video yang cukup bagus sehingga menjadi nilai tambah bagi iklan tersebut. Nah, materi selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya, Dev. Silahkan. Baik, terima kasih Siti. Selanjutnya review dari iklan Pantai Melasti. Pada video tersebut digambarkan bahwa Pantai Melasti menyuguhkan pemandangan wisata bahari yang begitu indah layaknya surga. Selain itu, keanekaragaman seni dan budaya yang masih terjaga dan dijalankan juga dapat menjadi daya tarik wisatawan, seperti upacara melasti,
kesenian tari cepat, dan pertunjukan Ramayana. Tidak hanya itu, wisatawan juga bisa mencicipi kuliner yang terdapat di pantai Melati tersebut. Ditambah lagi dengan video pada iklan tersebut memiliki kualitas yang bagus sehingga dapat menampakkan keindahan serta keanekaragaman yang ada pada pantai Melati dengan jelas. Kemudian terdapat perbandingan iklan antara Heiha Skyview dengan Lasti Beach Ungasan. Yang pertama, jika dilihat dari iklan pada pantai Lasti tersebut memiliki kelebihan, seperti iklan yang terlihat lebih eksotis dan memperlihatkan semua aspek dan atraksi wisatanya seperti wisata bahari, kuliner, dan budaya. Namun, durasi iklan tersebut menurut kami terlalu lama untuk sebuah iklan, dikarenakan iklan pantai Lasti ini durasinya sekitar 5 menit lebih, sedangkan iklan Heiha Skyview ini hanya berdurasi 30 detik. Lalu pada iklan Heiha Skyview, iklan tersebut cukup menarik karena pengambilan video yang jelas dan stabil dalam menampakkan pemandangan, serta durasi video pada iklan tersebut juga sudah cukup, tidak terlalu singkat dan juga tidak terlalu lama. Namun, iklan tersebut hanya menyorot Heiha Skyview pada malam hari dari atas dan hanya pada di satu titik saja. Seharusnya iklan tersebut juga menampilkan atraksi wisata lainnya yang ada di Heiha Skyview. Oke, jadi kesimpulan yang kami peroleh dari ketiga analisis yang dibahas mengenai website, logo, dan iklan, terdapat kelebihan dan kekurangan yang dapat mempengaruhi keputusan pembelian produk bagi wisatawan, serta semuanya merupakan sebuah usaha dan strategi yang digunakan perusahaan untuk menarik wisatawan untuk datang ke destinasi. Nah, dengan adanya kelebihan dan juga kekurangan tersebut, dapat digunakan untuk terus meningkatkan kualitas dan juga digunakan sebagai sarana untuk terus berinovasi. Nah, oke, bisa dilanjut. Nah, berikut beberapa referensi yang kami gunakan untuk menyusun materi presentasi pada hari ini. Sekian presentasi dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Adakah pertanyaan atau tanggapan yang ingin disampaikan? Persilahkan. Oke, terima kasih. Kelompok terakhir menutup dengan membandingkan iklan pariwisata gitu ya di dua atraksi wisata, Heiha Skyview dan juga Melati Beach Ungasan. Ada komentar? Kalau tidak ada komentar, mari kita coba menyimpulkan. Oh, Delvian, silakan Mbak. Baik, sudah terima kasih. Tadi kan disinggung kekurangan dari iklan Heiha Skyview. Nah, itu katanya kekurangannya kan karena hanya menonjolkan atraksi wisata yang ada di malam hari di Heiha Skyview. Nah, apakah kalau misal sebuah destinasi itu bikin iklan sesuai dengan mungkin di Heiha Skyview itu highlight-nya kayak yang unggulan, terus yang paling diminati orang-orang tuh kebanyakan tuh hanya ya atraksi malamnya aja. Nah, jadinya di iklannya tuh lebih ditonjolin atraksi malamnya aja, jadi yang lainnya nggak terlalu ditonjolin. Apakah itu termasuk kekurangan? Karena seperti yang dibilang tadi itu kan termasuk strategi ya Bu, strategi pemasarannya. Itu aja pertanyaan saya, makasih. Baik, izin menanggapi. Menurut kami itu iya bisa dibilang merupakan sebuah kekurangan karena di Heiha Skyview itu kan nggak cuman memang benar yang di highlight itu emang atraksi wisata pada malam harinya, cuman di sana itu terdapat banyak atraksi-atraksi lain seperti kayak spot foto yang instagramable gitu kan bisa juga ditampilin gitu biar orang-orang ini tertarik nih di Heiha Skyview ini ada banyak spot foto yang bagus
bagus gitu. Dan juga di sana kan juga banyak kayak kuliner gitu kan, nah itu juga bisa ditampilkan dalam video iklan gitu, karena biar orang-orang tuh tahu di sini di Hans kayak gitu ada nih makanan kayak gini dari makanan dari berbagai dunia itu juga ada gitu. Mungkin dari saya itu mungkin ada tambahan dari yang lain. Terima kasih. Ya, sedikit menambahkan, ya aku setuju, mungkin ya nggak bisa dikatakan kekurangan juga, tapi mungkin lebih baik dalam video iklan itu juga ditampilkan apa saja yang ada di hashtag, kemudian nanti tuh ada tonjolan yang utama wisata malamnya. Terima kasih. Terima kasih. Mungkin nggak tahu apakah mungkin berdasarkan analisis dari pengelola gitu ya, bahwa yang memang mungkin paling banyak itu kunjungan di malam hari, karena siapa yang udah pernah ke Hera? Saya pribadi belum pernah ya, dan siapa yang pernah mengunjungi Hera di siang hari gitu ya, apa sih kira-kira yang bisa dinikmati? Kalau di malam hari kan jelas ya, pemandangan dari atas bukit itu melihat cahaya Jogja itu kayaknya menarik sekali gitu ya. Tapi benar juga yang mungkin disampaikan dari siang tadi ya, itu ada strategi marketing. Bisa jadi dari pihak pengelola belum bisa gitu ya, atau belum mampu menampilkan kalau siang hari itu poin pentingnya di mana gitu, sehingga mungkin yang ditonjolkan yang malam hari. Bisa jadi seperti itu. Oke, mungkin terakhir sebelum kita tutup, mari kita coba menyimpulkan sementara begitu ya. Mungkin 1-2 teman bisa menyampaikan pendapatnya tentang bagaimana sih ya signifikansi atau peran gitu dari iklan atau promosi dalam berbagai bentuk. Tadi ada website, video, ada poster dan sebagainya di dalam pembentukan mungkin citra destinasi, dan juga dalam signifikansinya di dalam sektor pariwisata yang tujuannya mungkin untuk meng-attract orang untuk datang. Silakan. Adakah? Peran penting gitu ya dari iklan atau promosi. Ya, silakan Iswan. Saya mungkin hanya ingin sedikit berkomentar ya Bu, dan mungkin nanti teman-teman yang lain bisa menambahkan. Jadi menurut saya pribadi, iklan promosi dalam pariwisata dalam bentuk apapun itu, dalam bentuk website, dalam bentuk video, dalam bentuk poster dan bentuk-bentuk lainnya, itu sangat pentingnya Bu. Untuk apa? Untuk bisa memberikan sebuah gambaran kepada calon wisatawan, calon konsumen yang disasar bahwa ini loh jenis aktivitas wisata yang bisa kalian lakukan pada tempat-tempat tertentu. Nah, ini juga akan berimplikasi pada persepsi dari calon konsumen yang kita sasar terhadap destinasi wisata tersebut. Nah, ketika sudah adanya persepsi tersebut, pasti kan kayak muncul ekspektasinya Bu, dari perspektif tersebut, dari persepsi yang digambarkan yang didapatkan melalui promosi yang dibuat oleh pengelola destinasi wisata. Nah, dari situ juga nanti bisa muncul tuh kayak motivasi wisatawan untuk mengunjungi sebuah destinasinya. Mungkin itu aja sih Bu. Terima kasih. Terima kasih Iswan. Bu Karinda, silakan. Ya, saya mau nambahin sedikit jawabnya Iswan. Ya, saya setuju banget sama punya Iswan. Saya mau nambahin terkait adanya website di dalam promosi suatu destinasi wisata. Selain sebagai media promosi itu, website itu bisa menjadi sumber informasi bagi calon wisatawan yang ingin mencari informasi lebih lanjut terkait destinasi yang ingin dikunjungi. Misalkan harga, kemudian lokasi, dan lain sebagainya. Kemudian adanya iklan berupa video atau foto, postingan, dan lain sebagainya, itu tuh bisa menjadi gambaran lebih nyata tentang destinasi yang ingin dikunjungi. Jadi gambarnya tuh lebih jelas. Kita dapat angan-angan yang lebih jelas, kira-kira di sana tuh ada apa aja, bentuknya kayak apa. Itu Bu. Terima
kasih. Terima kasih, Rizka. Ya, baik Bu Leda, mungkin izin menambahkan dari Iswan dan Zulkarnain tadi, selain dari sisi para wisatawan, para penyedia jasa wisata ini juga mendapatkan impact dari adanya promosi dari berbagai media seperti website, sosial media, poster dan lain sebagainya. Karena bagi mereka kebutuhan wisatawan itu yang utama. Jadi dengan mereka dengan adanya website dan lain sebagainya, mereka bisa memberikan pilihan gitu. Oh, di sini ada jasa layanan ini, terus tempat wisatanya ini untuk misalkan targetnya ini, terus secara psikologi mereka menyediakan ini buat healing loh, atau misalkan ini untuk bisnis loh dan lain sebagainya. Kalau dari saya begitu juga. Terima kasih. Terima kasih, Abid. Ya, silakan. Baik, terima kasih atas kesempatannya Bu Zida. Jadi pada akhirnya yang saya pahami adalah logo, website ataupun iklan yang sudah tadi dibahas adalah sebuah media yang menjadi perantara dari perusahaan wisata untuk menggait wisatawan itu sendiri. Itu yang dapat saya simpulkan, Bu Zida. Terima kasih. Ya, terima kasih teman-teman. Jadi salah satu skill gitu ya yang mungkin paling banyak ingin dipelajari dan mungkin berkembang gitu ya saat ini, tidak hanya sebagai suatu skill tapi juga mungkin sebagai suatu wacana yang sering didiskusikan, tidak hanya di bidang ekonomi tapi mungkin juga psikologi sangat berpengaruh, mungkin juga di kalau di sosial itu juga punya ya mereka sepertinya mata kuliah gitu ya yang membahas tentang digital marketing gitu ya. Banyak sekali sekarang mungkin perusahaan atau apapun bentuknya yang menawarkan gitu ya belajar tentang digital marketing ini. Salah satunya dengan membuat promosi iklan melalui berbagai media yang saat ini tentunya dengan kemajuan teknologi informasi adalah teknologi digital gitu ya. Ini menunjukkan betapa promosi itu menjadi sesuatu yang masih sangat signifikan untuk untuk mempengaruhi perilaku seseorang. Kalau di dalam rangkaian tourist behavior, promosi ini kan paling banyak letaknya atau signifikannya di tahapan pre-purchase gitu ya. Bagaimana promosi atau iklan ini punya kemampuan untuk membujuk gitu ya, untuk melakukan merayu, membujuk seorang calon customer gitu ya dengan berbagai bentuk dan istilahnya bahasa itu juga menjadi kajian gitu ya, bagaimana bahasa iklan yang efektif, yang mungkin sangat menggugah gitu ya, mungkin sangat bikin orang tersimpan terus dalam memorinya gitu ya. Jadi itu sebenarnya tujuan dari berbagai bentuk promosi. Dan ya dengan teman-teman menganalisis website, logo, kemudian poster dari warna, isi, bahasa dan sebagainya, itu sangat lekat gitu kan dengan kemudian dihubungkan dengan manusia, dengan individu, bagaimana individu itu mempersepsi, bagaimana individu itu berpikir, bagaimana individu itu mengingat dan sebagainya. Itu kira-kira objektif atau tujuan dari topik kita tentang membahas cerita dan iklan. Dimana kalau di sektor pariwisata jelas ya bahwa cerita iklan itu ya penting gitu ya, sangat signifikan gitu ya, untuk bahkan untuk misalkan mengenalkan destinasi baru atau untuk mengenalkan produk-produk wisata baru dan sebagainya. Itu teman-teman, terima kasih atas presentasinya tadi, banyak sekali yang disampaikan, menarik semuanya. Silahkan powerpointnya tadi diunggah di Google Classroom begitu ya. Kita minggu depan libur, tidak ada pertemuan, kita ketemu lagi setelah libur Lebaran. Sepertinya ada presentasi ya, atau minggu setidaknya ya, presentasi tentang ini ya, tentang dampak pariwisata pada level individu. Di situ ada tentang well-being, tentang emosi dan sebagainya. Oke, Ayu, bagaimana Ayu?
Baikku, saya izin bertanya mengenai video iklan. Sebenarnya yang dinamakan iklan atau dalam bentuk video iklan itu harus dari official ini destinasinya atau bisa dilakukan secara pribadi ya Bu? Kalau misal dilakukan secara kan semua orang dapat melakukan iklan gitu, tapi jika semua orang dapat melakukan iklan, pasti beragam juga dalam penyampaiannya Bu. Ya, seperti itu Bu, terima kasih. Ya, terima kasih Ayu. Pertanyaannya menarik. Dulu iklan itu ya yang membuat adalah authority gitu ya. Tidak semua orang, tidak seperti sekarang gitu ya, bisa membuat iklan. Makanya iklan itu biayanya sangat besar gitu ya, karena ada membuat konsepnya, menyiapkan talentnya, mungkin alat dan bahannya untuk membuat iklan gitu ya, sehingga itu adalah effort dari perusahaan yang membutuhkan budget yang besar. Dengan kemajuan teknologi informasi, sepertinya banyak perusahaan yang menangkap bahwa dengan tetap mengakui pentingnya iklan, tapi mereka mungkin bisa agak mengangkat budget dari pembuatan iklan dengan itu tadi, karena saat ini semua orang bisa akses gitu ya, membuat iklan sendiri dan sebagainya. Ini saya kira bukan harus atau lebih baik yang mana, tapi ini perkembangan teknologi. Keduanya punya plus minusnya gitu ya. Kalau yang mengeluarkan iklan dari authority gitu ya, mungkin itu bisa sangat disesuaikan dengan tujuan gitu ya dari perusahaan tersebut, apa yang ingin ditampilkan gitu ya, apa yang ingin dicitrakan dari suatu perusahaan tersebut atau dari suatu destinasi lah katakanlah begitu. Namun bisa jadi kelemahannya adalah ketika itu iklan sudah biayanya mahal tapi nggak atraktif gitu ya, intinya mungkin nggak bagus lah mungkin iklannya gitu ya, udah bikinnya mahal, sewa talent mahal gitu ya, tapi ternyata nggak bagus, itu tidak bisa kemudian punya dampak masif gitu ya untuk customer gitu. Nah, saat ini dengan kemajuan teknologi informasi di mana semua orang bisa membuat iklan gitu ya, kayak tadi pesan-pesan di Instagram, status dan sebagainya berhubung ke destinasi, itu sebenarnya dari sisi mengurangi budget pembuatan iklan dari suatu perusahaan gitu ya, dan mungkin jangkauannya atau cakupannya bisa lebih masif gitu ya. Tapi mungkin kelemahannya adalah ya yang disampaikan bisa jadi ya yang sejujurnya gitu, artinya sejujurnya mungkin ya jeleknya juga kelihatan mungkin dari suatu destinasi tersebut, tidak hanya bagusnya saja ya, tapi mungkin poin minusnya itu juga kelihatan. Kita mungkin sering juga ya baca banyak berita di mana satu tempat itu diviralkan gitu ya, tapi negatifnya itu sangat kemudian berdampak berefek pada tempat tersebut. Itu seperti itu sih Ayu, jadi bukan harus yang mana, tapi ya itu adalah perkembangan gitu ya, mungkin ini juga yang dipelajari dalam konsep digital marketing gitu ya. Nah, mungkin lebih seperti itu. Begitu teman-teman, apakah masuk akal? Ayo, bagaimana? Baik Bu, terima kasih. Oke, sama-sama. Itu ya teman-teman, kita sudah hampir 2 jam. Jadi saya kira kita cukupkan, kita ketemu lagi setelah libur lebaran. Mungkin nanti untuk yang sesi selanjutnya ya mungkin saya perlu memberikan sedikit instruksi mungkinnya biar teman-teman tidak tanya-tanya gitu. Oke, kalau begitu selamat liburan. Kita punya cukup waktu yang lumayan untuk berlibur, semoga bisa recharge energi teman-teman lagi gitu ya. Setelah libur lebaran masih ada sekitar mungkin 3 pertemuan sebelum UAS. Oke teman-teman, terima kasih atas atensinya. Saya akhiri. Selamat siang semuanya. Semoga sehat selalu, selamat liburan, selamat berkumpul dengan keluarga gitu ya. Dan kemudian kembali dengan energi atau semangat yang baru lagi gitu. Terima kasih semuanya. Terima kasih. Terima kasih Bu. Terima kasih Bu Zida.